Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kami Keluarga Xmood. Semoga teman-teman senantiasa sehat selalu, senantiasa dalam keberkahan dan dimudahkan dalam segala urusannya. Amin. Hari ini tanggal 4 Desember ya teman-teman. Ini kami huruf V ke lokasi kebunnya Om Sugriwo yang dulu pernah kami review lewat video penanaman dengan menggunakan tumpang sari pohon jagung ya teman-teman. Ini pohon jagungnya sudah usia 1 bulan lebih ya teman-teman. Nah, ini kondisi porangnya alhamdulillah sudah mulai pada bermunculan teman-teman. Ini bisa dilihat. Nah, ini teman-teman, ini porangnya. Ini juga ini ya teman-teman. Jadi kondisi tanaman porangnya sudah mulai tumbuh dan kondisi daunnya lebih seger, lebih hijau teman-teman. Nah ini, seperti ini ya teman-teman. Beda dengan lokasi yang di tempat saya yang satunya itu yang hanya menggunakan naungan rumput. Dia juga hijau tinggi, cuma hijaunya di situ tidak memberikan manfaat kecuali kita sambil memelihara binatang ya teman-teman. Nah, ini kondisi jagungnya sudah setinggi ini. Ini sudah 1,5 meter lebih ini teman-teman jagungnya. Nah, ini porang-porangnya sudah pada tumbuh teman-teman, dan lebih aman dari sisi perlindungan terhadap sinar matahari teman-teman. Nah, ini kondisinya seperti ini. Karena porang tumbuhnya di sela-sela pohon jagung, jadi kondisinya lebih aman. Dia lebih seger seperti ini. Nah, dia lebih hijau karena dia ternaungi ya teman-teman. Apalagi seperti sekarang ini, kemarin prediksi kami juga hujan sudah stabil. Nggak tahunya dari mulai hari Senin itu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat sampai hari ini 5 hari nggak ada hujan sama sekali. Jadi untuk tanaman-tanaman porang yang masih bersembunyi di bawah jagung seperti ini, statusnya aman. Nah, aman toh, ini seperti ini. Hijau teman-teman ya, seger-seger mereka. Jadi untuk tanaman yang tanpa naungan, kalau kena matahari lebih dari 1 minggu gitu aja, dia mulai muncul gejala kuning-kuning dikit gitu. Kalau seperti ini mereka masih aman teman-teman. Alhamdulillah, ini kondisinya seperti ini. Ini ya teman-teman, sudah pada tumbuh porang yang di tempatnya Om Sugriwo ini. Nih kondisinya seperti ini. Jadi untuk teman-teman yang daerahnya panas, daerahnya terik, sering mogok hujan, tanaman tumpang sari dengan menggunakan jagung ini termasuk salah satu solusi teman-teman ya, agar tanaman porangnya bisa ternaungi sehingga aman dari paparan sinar matahari teman-teman. Hal lain yang menjadi keuntungan dengan menggunakan naungan jagung seperti ini teman-teman, yaitu petani bisa panen jangka pendek, yaitu dari tanaman jagungnya. Di sini jagung usianya rata-rata 3 bulan teman-teman. Nih kondisinya seperti ini ya teman-teman.
jagung usianya 3 bulan. Jadi ngaret dek. Iya. Wih panen gedang dek. Makan. Pan be. Halo monggo wis lanjut ae. Gedang anu apa? Kaplok. Gablok. Oh iya lek. Nandur apa lek? Anu pari. Pari. Oh nggih nggih. Iya lek, wis mulai tuku lek. Nah ini ya teman-teman, jadi jagung ini bisa panen jangka pendek ya teman-teman, yaitu 3 bulan sambil menunggu hasil dari porang. Teman-teman yang melakukan tumpang sari dengan pohon jagung ini bisa mendapatkan hasil dari panen jagungnya nanti. Nah seperti ini, sela-selanya seperti ini. Terus seperti yang pernah saya sampaikan di video sebelumnya, apakah tanaman porang yang ditanam tumpang sari dengan jagung itu nanti pertumbuhannya akan maksimal? Ya jawabannya nutrisinya pasti akan terbagi teman-teman. Ya nutrisinya akan terbagi karena ada 2 komoditas tanaman yang hidup di satu lahan yang sama, yang mana di situ nanti mereka akan saling berebutan nutrisi. Mereka akan memakan nutrisi unsur hara mikro maupun makro di satu lokasi yang sama, sehingga tanaman akan sedikit terganggu dari sisi pertumbuhannya. Tapi kalau bicara sisi keamanan, tanaman porang insya Allah aman. Bisa dibandingkan di lokasi yang tanpa naungan, di tempat saya itu yang satunya itu beda kan, ini daun segar, kaku juga karena dia masih tetap dapat sinar matahari, segar hijau-hijau. Nanti masyarakat masih tetap bisa panen di 3 bulan pertama. Terus kemudian kalau nanti dilanjutkan tanam lagi setelah panen jagung ini, masyarakat pun akan bisa panen untuk periode 3 bulan berikutnya. Jadi mereka nggak kaget teman-teman. Jadi kebiasaan mereka tanam memang ya jagung. Jadi kalau disuruh tanam hal yang baru gitu, mereka akan sedikit menolak biasanya. Tanaman apa itu kan gitu, panen kok sampai bertahun-tahun. Nah, tapi kalau tetap kita arahkan dengan sistem tumpang sari seperti ini, kegiatan rutinitas mereka tanam polowijo istilahnya kalau di tempat kami, tanam polowijo seperti jagung seperti ini, mereka masih bisa menjalankan rutinitas seperti yang mereka lakukan sebelum melakukan tanaman porang. Ya, jadi mereka tetap bisa mendapatkan hasil dari tanaman jagungnya. Jadi ketika kita ajak, kita arahkan mereka untuk tanam porang langsung, mereka pasti menolak, nggak mau. Makanya strategi kami kemarin, kami ajak untuk tanam porang ini, sekaligus kami arahkan untuk tanamnya tumpang sari dengan jagung, sehingga para petani ini tidak kaget ya teman-teman. Nah seperti ini, setelah jadi jagung-jagung yang kurang subur gitu, kita jarangi saja, kita biarkan yang subur-subur. Nah kalau melihat seperti ini, antusiasme masyarakat cukup besar teman-teman, karena seperti ini, maaf, lahan di sebelah sini nih, mereka juga tanam full jagung. Jadi tanam jagung di bawah ini, di lahan bawah ini full jagung semua mereka. Ini kebiasaan masyarakat di tempat kami. Jadi
murni mereka hanya tanam jagung. Nah, ketika dari kebiasaan menanam jagung ini kemudian kita kombinasi, kita arahkan untuk tanam sesuatu yang baru, tapi tetap mereka bisa tanam jagung. Nah, di sini mulai ada respon positif. Masyarakat jadi senang. Ternyata mereka tetap bisa menjalankan rutinitas bercocok tanam, yaitu tanam jagung. Nah, dari tanaman jagung ini nanti itulah yang akan dipetik oleh masyarakat atau dipanen oleh masyarakat dalam jangka waktu pendek, yaitu 3 bulan. Sedangkan porangnya biarkan jadi investasi jangka panjangnya ya. Jadi kayak gini nanti porang akan dibiarkan sampai 2 musim, karena bibitnya rata-rata dari bibit katak mini. Masyarakat kalau langsung disuruh beri bibit yang besar, mereka tetap keberatan ya teman-teman. Solusinya ya seperti ini, kita arahkan untuk beli bibitnya yang ukuran kecil-kecil, kemudian kita arahkan untuk dibiarkan sampai 2 musim sambil nunggu porangnya ini panen. Nah, kita arahkan dengan tanaman tumpang sari layaknya seperti yang biasa mereka lakukan, sehingga dengan cara ini mereka tetap semangat, mereka tetap merasa ada hasilnya. Ibaratnya kendil nggak ngguling, kalau di Jawa itu begitu orang-orang kami. Jadi nggak sampai kehabisan stok berasnya, karena petani itu ya hidupnya dari hasil seperti ini teman-teman. Seperti kemarin yang salah satu teman yang berkomentar kalau tanaman porang ini kan termasuk tanaman sultan. Sebenarnya bukan begitu teman-teman. Jadi ya memang porang ini termasuk jenis tanaman komoditi yang relatif mahal dari sisi bibitnya ya teman-teman. Kalau perawatannya sih simpel-simpel saja malah, karena dia hanya cukup menggunakan kohe gitu aja sudah bisa survive, bisa bertahan hidup dan bisa sampai panen nanti. Cuma memang tanaman porang ini berat di awal investasinya, yaitu pembelian bibitnya. Nah, ketika petani sudah bisa kami arahkan untuk bercocok tanam dengan sistem investasi seminim mungkin di awal, yaitu dengan cara pembelian bibit yang ukuran mini. Katak mini itu kan sekitar isi 1000, 1100, 1200. Bahkan kalau perlu nanti ke depan mau kami arahkan juga yang dari bibit-bibit spora bunga yang kemudian disebar dulu kayak orang nyebar bibit cabai itu teman-teman, kayak rinde ya istilahnya namanya kalau di sini, nyebar kayak gitu, dibiarkan 1 musim, musim berikutnya sudah bisa ditanam di lahan dengan ukuran yang lebih besar tentunya. Nah, kalau hasilnya seperti ini, mereka akan semakin semangat, karena kemarin saya coba tanya bagaimana testimoninya dengan melihat tanaman porang ini yang ternyata tidak mengganggu aktivitas dan rutinitas para petani seperti biasanya. Jadi mereka lebih senang. Di hasil tanaman jangka pendeknya bisa dinikmati layaknya seperti hari-hari biasanya atau seperti musim-musim biasanya mereka beraktivitas. Di sisi lain mereka masih punya tabungan, yaitu dari tanaman porang-porangnya seperti ini teman-teman. Jadi istilahnya tidak ada gangguan atau tidak mengganggu. Porang kayak gini nggak mengganggu, jagung juga nggak mengganggu. Mereka hidup di lokasinya masing-masing. Cuma memang dari sisi pertumbuhan nantinya akan ada kelemahan, yaitu nutrisi yang terbagi. Cuma di situ saja. Tapi kalau bicara investasi jangka panjang ya tidak perlu kita terlalu risaukan ya, karena porang ini targetnya nanti akan kita panen di 2 musim teman-teman. Sekaligus petani itu kita arahkan untuk berinvestasi, memperbanyak bibit. Istilahnya dari tanam di sini, misalnya tanam 10.000 kayak Om Sugriwo ini, nanti akan menghasilkan katak berapa ribu, karena dia akan berkali lipat. Dari situ nanti dikembangkan lagi. Dari hasil panen katak sendiri otomatis bisa berbagi
ke petani-petani yang di sebelah-sebelahnya dan masyarakat yang lainnya tentunya, dengan harga jual bibit yang agak miring, relatif miring, sehingga bisa saling tolong menolong dan bahu-membahu, sehingga tanaman sultan ini istilahnya teman kami kemarin ya, tanaman sultan ini insya Allah bisa dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat ya teman-teman. Ini salah satu tips, salah satu strategi yang kami bagikan kepada masyarakat. Semoga dengan cara seperti ini kita semua bisa semakin memberikan manfaat, bisa saling berbagi cerita, berbagi kesenangan, suka dan duka kita rasakan bersama. Insya Allah nanti kalau kedepannya kita mulya ya bisa mulya bebarengan. Gile, niki pun mulai tukul. Jadi seperti itu ya teman-teman. Sementara video dari kami sampai di sini dulu. Ini salah satu strategi tanaman yang kami lakukan dengan cara tebang sari dengan jagung. Tanam apa lek? Tebu. Nggih. Mbon mbon tukul. Tebu Mbon berarti mboten sah tanduran anyar. Nggih. Nggih. Ini kayak gini rata-rata Pak D itu di sini tanam tebu, tanam jagung, tanam singkong seperti ini, teman-teman. Nah, ini di bawah singkong ini enggak ada apa-apanya, cuma rumput, enggak ada pemanfaatan. Nah, ini kalau kita tanami porang kenapa tidak, kan begitu. Nah, cuma rata-rata masyarakat memang terbentur di biaya di awal. Insya Allah nanti doa bersama, semangat kita bersama teman-teman semua ya di seluruh Indonesia. Kita di setiap daerah masing-masing bisa memberikan sumbangsih masing-masing juga di daerah kita masing-masing. Di daerah teman masing-masing, di daerah kami masing-masing, kita bisa menebar manfaat, kita bisa berbagi cerita, berbagi pengalaman, berbagi sedikit yang di lapangan rezekinya, sehingga harapan kita semuanya nanti seluruh Nusantara ini, di seluruh Indonesia ini nanti semua lapisan masyarakat bisa ikut merasakan hasil dari cocok tanam tanaman porang ini ya teman-teman. Oke teman-teman, sementara sampai di sini dulu video dari kami keluarga Exmood. Semoga video yang kami bagikan ini bisa memberikan sedikit gambaran, sedikit pengalaman yang tentunya bisa diambil manfaatnya. Kalau yang dirasa ada yang kurang pas, kurang cocok bagi teman-teman semuanya, ya monggo nanti bisa diambil sisi yang positifnya saja, sisi yang baiknya saja. Oke ya teman-teman, terima kasih atas semuanya. Terima kasih sudah senantiasa belajar bersama-sama dengan kami. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari bersama bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan bisa menjadi keberkahan untuk kita semuanya. Amin. Terima kasih. Salam sukses dan sehat selalu dari kami, keluarga Exmood. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.